Aku nunggu teman-teman ini bilang action baru mulai. Oke, selamat datang di Ruang Sambat episode kedua. Yeay. Kali ini sama siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan dan tidak tahu siapa namanya. Aku adalah seorang warga netizen yang ditemukan oleh Mas Ai Widih. di Twitter. Dia adalah sebongkah berlian yang ada di semak-semak. Wah, berlian yang semak-semak. Tahu tuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menanti kehadiran podcast obrolan kami berdua di Ruang Sambat ini. Aku sama Zahwa, aku Mas Ai. Ini ada Mbak Zahwa Islami, beliau adalah Zahwa Islami. Kemarin kita sempat ngobrol soal apa ya? Yang pertama tuh Tentang mencintai orang yang salah. oh iya, mencintai orang salah. Itu ada banyak sih ya yang diobrolin di sana. Teman-teman yang sudah mengisi kotak sambat itu juga udah banyak cerita. Kami sudah baca. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bercerita dan terima kasih sudah mempercayakan, memberikan kami kepercayaan untuk mendengar cerita kalian. Keren nggak ya? Keren banget sih gue. Enggak sih. Dan ternyata teman-teman semua menunggu kehadiran kami untuk kesekian Iya kalinya. benar, kemarin tuh banyak juga yang DM ini episode kedua Oh, gimana gitu, terus mau gimana, mau kapan, mau ada apa lagi. Tapi kemarin kan aku sempet cerita ke Zahwa juga kalau aku sedang sakit gigi. Sekarang gimana? Jadi syuting yang kedua itu ditunda. Sakit giginya sudah sembuh, cuman giginya belum dicabut. Oh, yang Nanti tadi habis udah ini nggak langsung nyambung. cabut gigi. Oke, siap dah. Oke, kita hari ini mau ngobrolin soal satu tema yang obrolan juga sih, yang aku sama Zahwa juga sempat beberapa kali obrolin gitu kan sama teman-teman dekatku ini. Karena mungkin kami ada kesamaan ya soal anak pertama. Wih. Saya anak pertama di keluarga, Zahwa Saya juga anak pertama di keluarga, keluarga. dari 2 bersaudara. Jadi Saya- kan kakak adik doang, adikku Iya. 1 cowok. Kalau kamu Aku dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Berarti 4. Adikku telu. oh. Adikku 3, perempuan 1, 2 laki-laki. Wah. Dan kita pasti punya sambatan sendiri-sendiri ya soal anak pertama. Iya. Kamu mau sambat dulu nggak soal anak pertama gimana? Ceritain. Kayak kalau dengar anak pertama udah berat juga ya. Berarti gimana? Ini nih pertanyaan yang tadi. Kenapa anak pertama paling pendek di antara adik-adiknya? Kenapa? Kamu emang paling pendek? Di Iya antara lah, adikmu? kan adikku cowok. Jadi Terus adikmu tinggi? dia tinggi banget. Berapa senti? 170-an kali ya. Nah, gue dhuwur tenan nek gue. Yo ganteng ya. Nek sak pintu ngono. Ya ora. Ya ora dik, nek pintu ki 2 meter kok ya. Nah, iya. Nek aku luwih cendek tuh sama adikku. Terus habis itu kayak wah gitu. Gizi juga sama, perkembangan sama gitu. Kalau Tapi- kamu juga pendek kan? Daripada- Adikku yang terakhir sih yang paling panjang. Tinggi. Ya kalau di foto itu panjang gitu kan, dia tinggi ke atas Tinggi, itu, iya, iya, panjang ke iya, atas iya, itu iya, artinya iya. tinggi gitu. Emang kalau panjang kemana? Oh ke samping ya? Emang panjang ke atas boleh kan? Kalau panjang ke atas boleh kan? Boleh sih, cuma kurang enak aja didengar Iya, ya. tapi Pak, iya, oke. Tinggi. Iya tinggi. Adik-adik berarti lebih tinggi daripada kamu. Adik yang terakhir. Oh. Tapi kayaknya itu nggak akan kita bahas ya sini. Bahas Oh, dong. dibahas? Karena apa? Karena apa? Karena? Karena anak pertama tuh beban hidupnya berat banget. Oh. Makanya dia lebih pendek daripada adik-adiknya, nanggung bebannya luar biasa gitu. Sini-sininya beban. Beban. Lama-lama. Harusnya anak pertama sih sejajar gitu kan. Bisa lah ya. Tapi lama-lama kok bebanku kok adik keloro gini, bebanku sama ibu kok gini sama. Jadi cendek. Emang iya ya? Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Tapi ngomong-ngomong soal anak pertama, ini kemarin kan aku sama kamu itu sempet buka kotak sambat ya di Twitter sama di mana? Di Instagram gitu kan. Ada banyak cerita dari teman-teman yang itu bahkan sebagai anak pertama pun aku nggak sampai ngebayangin bahwa akan ada cerita-cerita kayak gitu. Walaupun sebenarnya ya ada sebagian besar dari cerita mereka itu yang pernah aku rasakan, cuman ada juga posisi-posisi yang aku
yang nggak bisa ngebayangin mereka akan berada dalam posisi itu gitu. Bener, Oh bener. ya, tapi sebelum kita ngobrolin soal itu, ini mungkin kita akan cerita banyak soal apa yang sering dialami anak pertama. Itu bukan berarti kita mendiskreditkan in the beginning mendiskreditkan anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, karena mungkin teman-teman yang lahir di urutan kedua, ketiga, keempat juga punya problem yang sama dengan anak pertama atau apapun itu gitu kan. Cuman karena kami memang sama-sama anak pertama gitu kan, jadi ya udah kita cerita yang kita pernah alami aja dulu gitu. Kalau misalnya kalian anak kedua atau anak ketiga merasa nggak penting melihat ini, ya sudah, nggak usah ditonton. Tapi kalau misalnya nanti pengen denger cerita-cerita dari kami dan ada beberapa cerita yang mungkin itu dekat dengan kalian, ya silahkan dinikmati. Oke, gitu ya. Jangan lupa, Apa kita itu? sekarang lagi ada di bawah daun. Lagi ada di Kopi Dua Nona. Yeay. Di belakang apa ya? Sanata Dharma atau Atma Jaya, daerah apa sih namanya ini? Moses Gatot Kaca ya. Jalan Rican. Ini tempat nongkrongku, salah satu tempat nongkrong favoritku yang ada di Jogja. Dan makanannya enak banget. Enak. Yang enak tuh aku paling sering pesen di sini tuh rice bowl yang tadi kau cumi, makan. sambal matah cumi. Sama teh hangatnya enak. Padahal kopi, aku sering pesen teh. Oke, aku baca cerita di Kotak Sambat. Itu ada yang nyeritain bahwa sebagai anak pertama itu dia sering banget dituntut untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Gitu. Jadi mungkin kalau bisa aku kategoriin gitu kan, tugas anak pertama itu macam-macam. Satu, tugas anak pertama adalah untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Dan itu yang banyak sekali diceritain sama teman-teman. Mungkin aku bacain dulu kali ya cerita mereka soal ini. Ini ada satu cerita gitu kan. Kadang dia tuh pengen berteriak gitu kan, pengen sambat bener-bener bahwa jadi anak pertama itu capek karena dia ngerasa semua ekspektasi orang-orang terhadap dia itu harus dia penuhi gitu kan. Di sisi lain dia juga pengen jadi anak berbakti juga, tapi dia sebenarnya nggak mau memenuhi ekspektasi banyak orang gitu. Tapi di sisi lain dia pengen berbakti juga ke orang tua. Ini mungkin dia punya masalah, dia punya problem untuk memenuhi ekspektasi dari orang tua gitu kan. Dia dituntut menjadi anak yang sempurna, yang bisa ngasih contoh adik-adiknya bahkan keluarga besar. Kemudian dia dituntut untuk nampak kuat dan baik-baik saja gitu kan, punya mental yang luar biasa, banting sana, banting sini, diajar terus gitu kan. Buat anak pertama yang sering pernah ngerasain posisi ini mungkin tahu gitu kan. Kemudian pada satu momen ketika dia sudah terlalu banyak mendapatkan tekanan dari sana sini, dia akhirnya burn out. Kemudian sampai dia harus konsultasi ke psikolog ya. Iya, psikolog. Kemudian ya dia didiagnosis depresi di sana setelah dia memikul banyak masalah dari keluarganya. Kemudian orang tuanya kaget gitu kan, karena orang tua nggak percaya bahwa ternyata apa yang diharapkan dari orang tua itu bisa membuat anak sampai kayak gitu. Apalagi orang tua yang konvensional ketika mendapati anaknya dapat diagnosa dia depresi, itu juga nggak percaya karena orang tua sekarang, maksudnya orang tua yang kelahiran 60-an, 50-an gitu, masih sedikit yang aware soal ketika mereka harus berurusan dengan kesehatan mental gitu ya. Gitu, mereka nggak percaya gitu kan. Kemudian orang ini sudah dalam posisi yang baik-baik aja, tapi ya nggak 100% baik gitu, karena ya posisinya memang sedang nggak oke gitu kan. Nah, sebenarnya kalau
jadi orang tua, bukan jadi orang tua ya, kalau misalnya nih kamu jadi orang tua gitu kan, menghadapi kondisi yang seperti itu, kamu punya ekspektasi sendiri nggak sih terhadap anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga gitu? Oke. Agak berat ya, karena mungkin aku belum Pernah mengalami gitu. itu. Dan aku juga mungkin akan melihat bagaimana aku memperlakukan anak-anakku sebisa mungkin seimbang itulah perlakuan aku antara anak 1, 2, 3 gitu. Tapi mau nggak mau ketika kita udah kenal sama orang baru, Orang baru tuh maksudnya? contohnya kayak kita ya, kita kenal sama orang baru, kita udah lebih kenal lama sama dia, kita kan lebih percaya ke dia dan kita berekspektasi lebih ya. Ya. Begitu juga dengan mungkin orang tua kita, ngelahirin kita sebagai anak pertama, mereka menganggap kita udah mampu melakukannya, sehingga harapan itulah yang diberikan ke anak pertama gitu. Kayak gini, kalau tadi Mas Ai sempat bahas kenapa akhirnya itu menjadi depresi. Kalau dalam pendekatan psikologi humanistik, seseorang yang self-idealnya sangat jauh dari self-real. Self-ideal itu harapan-harapannya, kalau self-real itu kita yang sekarang itu semakin jauh. Maka gap itulah yang menyebabkan adanya kecemasan, depresi, dan gangguan-gangguan lainnya yang mungkin itu akan menjadi maladaptif lah untuk seseorang. Sehingga bagaimana orang tua menjadi fasilitator bagi anaknya adalah dengan mendekatkan self-ideal dan self-real itu. Jangan sampai kita bermimpi terlalu jauh tanpa memberikan dukungan yang sebagaimana dia hadapi atau dia inginkan, dia butuhkan. Kita bermimpi tuh si orang tuanya bermimpi itu, orang tuanya menginginkan anaknya menjadi apa gitu-gitu ya. Kayak sedih juga nggak sih kita bermimpi-mimpi tapi kita cuma rebahan, kan capek juga ya. Begitu juga dengan ketika kita memiliki anak gitu. Iya. Kita bermimpi anak kita mau jadi apa, tapi, ya kita bisanya apa untuk mendukung itu. Gitu nggak cuma ngimpi tok gitu ya. Nggak cuman kamu harus gini, aku pengen kamu gini, tapi habis itu yang meminta kamu harus gini, kamu harus jadi ini itu diem aja gitu loh, cuman bisa nuntut aja gitu. Tapi BTW kamu pengen punya anak berapa sih? Gak tahu kalau dikasih. Kenapa kamu nanya kenapa pengen punya anak? Iya dong, kan kamu tadi nanya kalau aku jadi orang tua, tanpa kamu nanya aku mau jadi orang tua atau enggak. Nah sekarang aku nanya, kamu mau jadi orang tua dari berapa anak gitu? Ini harus sistematis dulu pertanyaannya. Iya dong. Berapa ya? Berapa? Dua boleh. Dua boleh ya? Dua boleh. Nah, gimana kamu akhirnya memastikan bahwa anak-anakmu mendapatkan treatment yang sebagaimana mestinya mereka Aku nggak tahu. Belum tahu. Bukan belum tahu sih. Ya karena aku berada dalam posisi yang sama ya. Aku belum. Ya, siapa sih yang siap jadi orang tua gitu kan? Nggak semua orang siap jadi orang tua. Kalau caranya, setiap orang yang menjadi orang tua itu, kupikir ketika mereka mendidik anaknya, itu tuh, ya dia nggak punya plan yang pasti, atau membuat plan yang pasti terhadap nanti anak-anaknya mau gimana. Ada yang ngalir aja gitu-gitu juga, fleksibel juga ada gitu kan. Cuman mungkin aku bisa mempersiapkan diri untuk anak-anak gitu dengan banyak mendengar cerita dari teman-temanku yang udah punya anak. Contohnya dengan gini juga nggak sih? Gini bacain kotak sambat. Baca kotak, iya benar-benar bacain cerita teman-teman gitu-gitu. Poin-poin mana yang kira-kira membuat anak gitu kan, entah itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, keempat itu berat, atau poin-poin mana sih yang buat mereka itu ideal atau memang itu pas buat mereka gitu. Karena juga aku mendengar banyak cerita dari teman-temanku yang sudah menikah, yang sudah punya anak gitu kan, juga ceritanya macam-macam gitu kan. Ada yang, oh menurutku ini ideal nih gitu kan, ini bagus nih dia cara mengasuh anaknya gitu kan. Ya itu aku catat gitu, oh begini gitu kan. Oh ini agak oke nih kalau menurutku, karena mungkin ini nggak cocok dengan tipeku, caraku ngobrol dengan orang gitu kan. Dan belajar ketika nanti belajar ngomong sama anak kecil, susah loh ngomong sama anak kecil tuh.
Serius, susah ngomong anak kecil. Ini agak melenceng dikit ya. Ini ngomongin soal anak ya, ngomongin soal anak gitu. Kok jadi ngomongin soal anak? Kan anak pertama, Nggak, anak dulu aku dulu. pernah main sulap gitu kan. Oh iya, Aku pernah iya, main benar. sulap gitu. Kemudian ada satu tes gitu ketika orang main sulap. Ketika kamu menguasai sebuah trik sulap, orang pertama yang harus kamu perlihatkan dari sulap itu, pertama diri kamu sendiri gitu kan. Yang kedua adalah anak kecil gitu. Ketika kamu sudah bisa membuat anak kecil itu amazed dengan trik sulapmu, berarti trik itu bisa kamu mainkan ke orang dewasa. Gitu. Karena anak kecil itu kan pikirannya kan masih pure ya, masih murni ya. Kalau orang dewasa kan omongannya udah, wah nanti gini, nanti gini, nanti gini, nanti gini. Ini pasti triknya gitu. Nah, kupikir cara kayak gitu yang aku latih sih. Banyak ngomong dengan anak kecil, memahami bagaimana mereka bertumbuh dari, oh mereka ini sukanya apa sih, ngobrolnya apa gitu. Oke. Ngobrolnya gimana. Tapi Mas Ai, Ya, ngomong-ngomong tentang anak pertama ya, sebenarnya anak pertama itu bukan yang mungkin kita definisikan sebagai anak pertama, tapi bisa aja anak kedua yang perannya jadi anak pertama. Oke. Karena untuk beberapa kasus, anak pertama tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak kedua lah yang menjadi tulang punggung keluarga. ada. Nah, Ada gitu yang kan. kayak gitu. Jadi Ha. mau nggak mau peran itu kan jadi untuk dia. Atau sekarang deh, ketika kita lihat fenomena yang lain, Mas. Ada anak pertama dari istri kedua. Lah itu anak pertama atau ketiga atau selanjutnya? Iya nggak sih? Jadi Iya, iya, ketika iya. kita ngomongin anak pertama, benar seperti apa yang Mas Ai bilang tadi, bahwa bisa jadi ini relate, bisa jadi ini enggak. Dia berada dalam posisi keluarga yang banyak menuntut sebagai anak pertama gitu kan, bahwa udah toh, Mbok jangan terlalu banyak nuntut aku gitu, Mbok jangan terlalu